Contohnya, kalau orang Batak sudah dimasukkan itu dalam satu lagu dan seakan-akan mungkin itu jadi semacam filosofi. Hamoraun, hagabiun, hasangapon. Tiga ayat. Apa hamoraun itu? Kekayaan, hagabiun, keberhasilan, hasangapon, kehormatan, dan filosofi. Ya walaupun perlu dikritisi secara teologis atau secara kita apakah itu bisa dianggap benar sebenarnya atau enggak, nanti urusannya lain. Tapi itu sudah terpatri. Apa itu terpatri ya? Sudah melekat dalam diri orang-orang dari suatu suku bangsa. Nggak tahu kalau Jawa ada nggak? Wah itu dari diajar Dewontoro ya. Ada Tuturi Handayani, Ing Madia Mangunkarso, apa lagi satu lagi? Ingkarso Suntolodo ya, Ing Madia Mangunkarso. Nah itu filosofi-filosofi seperti itu sebenarnya bisa atau dipakai sebagai dalam tanda kutip pondasi kehidupannya kan? Dan itu powerful benar? Powerful benar. Itu kadang-kadang mendrive atau menjadi pemotivasi dari orang-orang yang tinggal dari komunitas itu. Iya. Jadi itu sebabnya saya tanya, apa perkataan yang powerful yang mempengaruhi kehidupan ya pribadi, suatu kelompok, suatu komunitas. Mungkin ada perkataan dari orang tua, ya itu tadi pagi juga ada satu. Mungkin ada perkataan dari mentor kita atau leader kita, pendeta, yang setiap kali disampaikan selalu saudara ingat, oh itu perkataan yang berkuasa dari apa Tuhan ini, dari Bapak ini, ya. Atau mungkin dari guru-guru saudara, atau mungkin dari teman sepergaulan saudara, dan lain-lain. Maka tadi pagi tiba-tiba saya teringat, dan sekarang pun diingatkan. Kalau ketemu dengan Pak Denny, Pak Denny kamu. Sejak 3 tahun yang lalu, ketika berkenalan dengan dia di bandara dan rencana bersama-sama ke sini, saya katakan, nggak tahu tiba-tiba tumbuh di hati untuk mengatakan karena waktu nanti aku dibilang, dia mau waktu aku maju di depan, supaya kita masuk aja sama-sama. Dia bilang, Pak Denny, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada satu orang pun yang dapat. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup. Itu perkataan-perkataan. Akhirnya tiap kali ketemu Pak Denny selalu, betul. Kalau Tuhan sudah buka jalan dan buka pintu, tidak ada yang dapat tutup. Mungkin bukan dari firman Tuhan, tapi perkataan-perkataan yang memberi motivasi, yang bernuansa spiritual, salah kan? Dan dia bilang, benar juga ya Pak. Saya nggak tahu benar ya, benar itu benar. Kalau Tuhan yang sudah buka, akan ada yang tutup, ya. Nah, perkataan manusia memiliki kuasa untuk mempengaruhi. 3 yang dipengaruhi apa itu? Pikiran, perasaan, tindakan atau kehendak. Ya. Perkataan manusia juga dapat menginspirasi. Ada enggak kata-kata yang saudara dengar selama ini dari seseorang yang menginspirasi saudara? Karena kata-kata ini, berarti kata-kata itu berkuasa ya. Jadi saudara perhatikan bahwa perkataan kita rupanya berkuasa. Ada nggak yang menginspirasi?
Ada nggak Bu Putih perkataan dari seseorang yang menginspirasi? Apa bolehlah sharingkan kita? Semangat! Semangat! Kamu bisa! Apa lagi yang lain? Kamu bisa! Apa lagi yang lain? Ayo. Kamu unik. Unik ya? Coba lihat kiri kanan, unik nggak? Kamu ini spesial. Spesial nggak? Ini perkataan manusia loh, yang memiliki kuasa untuk menginspirasi. Kamu bisa, kamu orang spesial. Ya memang kita spesial khusus, orang-orang unik loh kita. Nah, apalagi lain-lain perkataan manusia yang punya kuasa menginspirasi, menggerakkan, mempengaruhi, menggerakkan dan mempengaruhi. Saya ada ambil satu foto, mungkin ditampilkan dulu. Foto, gambar. Nggak bisa ya? Oh. Nanti. Oh sudah Pak ini. Oh di sana di belakang depannya. Saya lihat ke belakang deh. I have a dream. Satu statement yang singkat sekali. Dia selalu cetuskan kemana-mana sampai akhirnya menjadi suatu gerakan besar. I have a dream. Kalian tahu nggak siapa itu? Martin Luther. Lengkap dong. Dua Martin Luther soalnya. Martin Luther King. Martin Luther King. Junior King tahun 1950 sampai 60-an. Dia adalah seorang pastor atau pendeta di gereja kulit berwarna, jangan bilang negro ya, itu image-nya black people. Mereka lebih suka disebut black people. Kalau negro itu sudah image-nya itu berubah. Walaupun arti negro itu hitam, tapi image itu sudah negatif, berubah. Nah, dia adalah seorang kulit hitam, seorang pastor. Dia sangat resah dengan keadaan yang dihadapi di zamannya di Amerika tahun 50-an 60-an. Bagaimana mereka tidak diperlakukan selayaknya selevel dengan kulit putih. Mereka itu bukan kelas 2, malah kelas 3, kelas rendah. Ya, akhirnya dia Tuhan yang bekerja ya. Dia dapat satu kalimat yang singkat ini, I have a dream. Apa maksudnya? Saya punya mimpi, saya punya visi. Visi ya? Oh ya, mimpi nggak tidur ya, mimpi penglihatan ke depan. Itu visi. Dia bilang, ketemu di gereja, I have a dream. Masih kumpulan orang kecil. Ini apaan ya, I have a dream? Tapi memang saya mau kasih tahu sama banyak orang, I have a dream. Dia kumpulin pendeta-pendeta lain, orang-orang kulit hitam bilang, I have a dream. I have a dream. Apa mimpimu? Nah, kasih tahu dulu semua sama orang-orang ini, orang-orang kulit hitam, supaya mereka tahu saya punya mimpi. I have a dream. Ya. Sampai hari semua orang penasaran, apa sih mimpinya Martin Luther Junior King ini? Akhirnya dia bilang, udah, mari kita bersama-sama mengadakan semacam satu long march, satu gerakan, berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu untuk semacam demonstrasi kan? Boleh kali bilang demonstrasi? Itu kumpulan orang banyak itu, orang-orang kulit hitam. Mereka mengadakan suatu gerakan untuk menuntut persamaan hak, equality, kesamaan hak.
supaya mereka tidak dibedakan dalam hal warna kulit, dalam hal status, dalam hal kelas. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak terganggu kita dengan itu ya. Jadi, nanti saya harap saudara boleh cari tahu informasi ini di itu udah banyak yang bisa kita baca, tapi paling tidak menolong kita perkataan yang luar biasa yang berkuasa. I have a dream. Coba dulu bilang sama teman yang lain, saya punya mimpi. Wah, saya punya mimpi. Saya punya mimpi. Nah, akhirnya satu lagu juga tercipta. I have a dream. Dan seterusnya. Tapi kalau kalian atau kita masing-masing bilang aku punya mimpi, udah bermimpi lah. Boleh gak bermimpi? Boleh gak? Boleh. Apa mimpi saudara? Boleh. Gereja kita aja punya mimpi, punya visi ya Bang ya. Ada visi kita dan selalu diumumkan oleh Pastor Ivan di tempat ini. Nah, dan sungguh terjadi apa yang menjadi mimpi dari Martin Luther King Jr. Hasilnya walaupun tidak secara instan, tapi terjadi perubahan undang-undang, terjadi kesamaan hak, dan yang paling puncaknya itu mungkin sekitar 30-40 tahun setelah itu mulai tahun 60-an sampai dengan Presiden Obama tahun berapa itu? Ya sekitar 40-an tahun kemudian ada seorang presiden yang kulit berwarna di Amerika yang seharusnya secara nyata itu nggak bisa. Tapi itu akibat dari apa? Sebuah mimpi, sebuah statement yang dia tularkan, yang dia sebarkan, yang dia influence kepada orang, kepada banyak orang, dan terjadi. Saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu punya mimpi. Ya, kita minta kepada Tuhan supaya dia taruh kita mimpi yang mimpinya adalah menggenapi kebenaran firman Tuhan. Benar ya? Kita bersyukur untuk itu. Mimpinya terjawab karena sebuah statement, sebuah perkataan manusiawi. I have a dream. Mari kita mulai bangun perkataan-perkataan kita. Ya baik itu perkataan-perkataan manusia, tetapi ya kalau boleh perkataan-perkataan yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang powerful, pasti powerful kalau dari Tuhan. Ya. Sehingga menghidupi kita dan menghidupi kita sebagai orang percaya untuk menghidupi orang lain, untuk menggerakkan orang lain mengalami Tuhan sebagaimana kita mengalami. I have a dream. Itu perkataan manusia ya. Perkataan yang menginspirasi, perkataan yang menggerakkan, perkataan yang mempengaruhi. Walaupun perkataan manusia dapat melakukan itu, walaupun ada kuasanya, namun terbatas bila dibandingkan dengan perkataan firman atau dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bedanya apa? Perkataan manusia tidak dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Paham ya? Perkataan manusia berkuasa, tapi perkataan manusia terbatas bila dibandingkan dengan perkataan kebenaran firman. Perkataan manusia terbatas, dia tidak bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi perkataan firman atau firman Allah adalah kebenaran yang berkuasa untuk mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian, ketika Tuhan menciptakan, jadi ini, jadi
Sampai hari keberapa? Jadi ini. Jadi. Sampai pada titik menciptakan manusia. Marilah kita menjadikan manusia. Diambil dari tanah, dia bentuk dengan tangannya, ditiupkan rohnya ke jadi manusia. Sehingga itu yang membedakan saya saudara sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan yang lebih mulia. Bilang kiri kanan bahwa kita adalah ciptaan yang mulia, melebihi ciptaan yang lain. Karena Tuhan ciptakan yang lain dengan perkataannya saja, tapi kita manusia dicipta dengan tangannya, ditiupkan rohnya, sehingga manusia ada. Jadi menjelaskan kepada kita perbedaan antara kuasa perkataan manusia yang terbatas, tapi punya kuasa, dengan kuasa dari kebenaran firman Tuhan, firman yang tak terbatas, firman yang berkuasa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Tadi saya singgung di gereja, di gereja pagi, tapi mungkin saya nggak mau bahas terlalu detail. Cuman perlu disampaikan untuk mengingatkan kita, seorang perempuan, Ibu Ruth sudah kasih tahu namanya tadi pagi langsung, Isabel katanya. Perkataannya membuat Nabi Elia depresi, stres. Padahal Nabi Elia adalah Nabi yang baru saja selesai memotong leher para Nabi Baal, 400-an Nabi palsu dia potong. Tapi dengan perkataan seorang Ratu Isabel kirim utusan bilang sama Elia, seperti matinya para nabi itu, nyawamu pun akan seperti itu. Dia ketakutan, tinggalkan. Sampai cukuplah Tuhan, mati saja aku. Itu saya mau untuk mengatakan bahwa hati-hati untuk memperkatakan kata-kata yang gak laki, yang gak perempuan. Saya sebagai Okto Simanjuntak, saya gak pintar berkata-kata. Dan saya bilang selalu kepada Tuhan, tolong supaya kalau aku berkata-kata selalu diingatkan, lebih baik lambat berkata-kata, cepat mendengar. Banyak orang di penjara karena perkataan, dan hampir mungkin tidak ada orang yang di penjara karena mendengar. Benar? Oke, cari tahu. Benar loh. Ada nggak orang yang di penjara karena mendengar? Kayaknya nggak ada. Tapi terlalu banyak orang yang di penjara karena perkataan. Karena perkataannya berkuasa. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa perkataan itu berkuasa. Mari kita berdoa, Tuhan, berikan saya kata-kata firman yang hidup, yang berkuasa di mulut saya, di pikiran saya, di hati saya. Dan tolong Roh Kudus, Engkaulah Roh kebenaran, Roh yang menuntun saya untuk memperkatakan perkataan kebenaran, supaya Yesus dipermuliakan seperti yang kita baca tadi. Ini perlu, saudara. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan oleh Tuhan perkataan-perkataan kebenaran. Mungkin tidak banyak, tapi perkataan kebenaran yang ketika kita ngomong sepatah kata, orang diberkati, orang dibangun, orang dihidupkan semangatnya, orang dibawa mendekat kepada Tuhan. Benar ya? Ini perlu. Bahkan kita berdoa, mungkin generasi kita ini Tuhan mau pakai
seperti Martin Luther King Jr. itu mendapatkan sebuah statement dari kebenaran firman yang berkuasa. Kita demungkan, kita perdengarkan, kita suruhkan, sehingga orang lain banyak mendengar dan mereka diselamatkan. Terjadi satu kebangunan. Bisa yakin saudara terjadi? Saya yakin. Saya yakin. Perkataan manusia aja berkuasa, apalagi perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Karena itu kita minta Tuhan, berikan saya perkataan kebenaran. Berikan saya firman yang hidup di mulut saya, di pikiran saya, di hati saya, menghidupi saya, sehingga itu menghidupi orang lain juga, mulai dari rumah saya, keluarga saya, tempat pekerjaan saya, komunitas saya, bangsa negara di mana saya ada. Kita terpanggil hari ini untuk itu, saudara. Hampir beberapa saat ini saya sangat concern sekali dengan perkataan-perkataan Yesus yang diungkapkan secara langsung. Ya. Itu sebab kita tadi bacakan itu ya. Nah, mari kita coba lihat. Dalam pembacaan tadi. Sebelum sampai di situ, saudara-saudara pernah nggak menguji coba perkataan Yesus? Ya, menguji coba bukan mencobai, bukan maksudnya ya menguji coba benar nggak perkataan, mempraktikkan gitu. Ya. Suatu waktu ini masih di Jakarta dulu ya, saya baca Lukas. Dan perkataan Yesus yang langsung. Coba lihat dulu Lukas 6 ayat 31. Di situ dikatakan begini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Coba baca ulang. Ini perkataan Yesus ya. Perkataan manusia berkuasa? Berkuasa. Perkataan Yesus lebih berkuasa. Karena itu coba baca. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ada yang mau menjelaskan nggak? Ini kebenaran ini lama sekali saya renungkan di Jakarta waktu pelayanan. Apa maksudnya? Coba buka bahasa Indonesia. Sekali lagi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini proaktif, positif. Kalau Buddha atau Konghucu mengajarkan, jangan lakukan apa yang kamu tidak mau orang berbuat kepadamu. Itu ya. Baca. Itu ajaran Konghucu. Jangan lakukan, jangan berbuat apa yang kamu tidak mau orang berbuat kepadamu. Tapi Yesus bilang, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian. Ayo coba renungkan. Oke, praktek. Ini pengalaman ya, praktek. Saya ambil motor saya, tempo itu saya dari Pondok Kopi ke Jatinegara. Naik Vespa, ada Vespa saya. Buka helm. Tempo itu belum ada razia. Ada helm. Naik Vespa. Berapa jauh? Ini sekitar 15 menit. Sudah tahu? Setiap saya lewat ada orang pinggir jalan, saya senyum. Sambil naik motor. Sudah tahu apa reaksi orang? Apa reaksi orang? Senyum. Walaupun senyum, ada yang senyum dalam itu senyum anjing. Sudah tahu senyum anjing? Ya, pernah nggak anjing senyum? Nggak pernah kan? Tapi kalau saudara tersenyum, pasti dia balas refleks. Kasih.
senyum anjing. Iya, anjing nggak akan bisa senyum. Tapi kalau saudara dekati mau pukul dia, wih, senyum gitu. Besoknya saya pikir, besoknya saya coba lagi. Kedua kali. Saya besok apa? Saya senyum. Mereka pikir dia kenapa saya begini. Sampai sepanjang perjalanan Pondok Kopi Jatinegara, semua memberikan reaksi yang hampir sama seperti yang saya berikan. Senyum. Walaupun ada yang senyum anjing. Ini senyum anjing. Ketak gigi. Anjing kan kalau dekati mau dipukul dia ngamuk. Besoknya coba lagi yang ketiga kali. Tapi saya nggak senyum. Perhatikan saudara, saya nggak senyum besoknya. Reaksinya sama bahkan lebih daripada apa yang saya buat. Reaksi marah. Saya bilang, Tuhan, sekali perkataan dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepadamu. Coba senyum kiri kanan. Senyum gak? Senyum gak? Senyum gak? Yang paling sulit senyum pun pasti senyum. Bahkan yang kurang elok pun wajahnya jadi cantik, jadi cakep ketika dia senyum. Tapi istri saya suka sekali bilang kalau foto, senyum Pak, senyum. Saya bilang, kalau kau bilang begitu, maka foto saya akan tidak baik. Karena saya punya senyum alami. Senyum alami, kalau saya di foto senyum sendiri, senyum yang lahir dari hati. Tapi terima kasih untuk istri saya mengingatkan selalu senyum, senyum. Walaupun kadang-kadang aduh, gak usah ajarin senyum, pasti senyum saya. Bahkan lebih cakep senyumnya. Dan saya selalu lihat dia ada foto saya. Saya nggak kasih tunjuk di sini. Senyum alami cakep banget. Jadi nggak usah dibilangin ya, tapi lakukanlah. Seperti kata-kata itu tadi ya. Saudara, itu perkataan Yesus loh. Saya mau mengajak saudara untuk menguji. Mengapa? Menguji perkataan Yesus. Saya sungguh percaya bahwa perkataan Yesus itu ya dan amin. Nggak ada yang bohong di situ. Karena itu dia mau kita uji perkataannya, imani, lakukan, dan ya apalagi boleh. Sedangkan perkataan manusia berkuasa, apalagi perkataan Yesus. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah firman hidup, firman yang kekal. Maka ketika murid-murid yang terakhir, supaya selesai kita makan. Ya, murid-murid di dalam Injil Yohanes yang kita baca 13 pasal 13 tadi, ya. Segera setelah Yesus berbincang dengan mereka, Yesus katakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saudara, Yesus itu guru benar? Yesus mengakui dan menerima dia disebut guru. Guru. Kalau guru, tadi pagi banyak diskusi dengan Pak Iman juga menjelaskan. Guru digugu dan ditiru. Yesus guru. Ada guru di sini, berapa orang guru di sini? Ibu Ina. Saya dulu mantan guru. Istri saya mantan guru. Ada lagi guru di sini? Ya. Guru digugu dan ditiru.
Yesus mengajari murid-muridnya. Kalau dia guru, kita apanya? Murid-murid apanya? Ya murid-murid. Murid. Kalau kita bilang bahwa Yesus itu guru, berarti kita apanya? Muridnya. Apa yang paling susah dari seorang murid? Apa? Karena tidak banyak orang yang mau jadi murid ya. Mungkin saya juga bukanlah murid yang setia. Kalau ada pemberitaan kadang-kadang ada sih saya di online itu, cuma nggak buka kamera. Kadang-kadang ngomong apa ya Pak Ipa nggak tahu aku. Saya nggak pintar berkata-kata tapi saya ikut aja. Oh iya. Nah, ayo kita bilang Yesus itu guru kita, mari kita jadi murid. Ya, murid yang baik. Ya. Dan Yesus bilang, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Dia balik ya, Tuhan dan guru. Orang Yahudi mengaku Yesus guru dan berbeda dengan guru-guru lain. Bahkan ada seorang rabi atau seorang pengajar yang datang kepada Yesus karena dia tahu ini guru ini beda. Ya. Siapa yang datang? Nikodemus seorang rabi, seorang guru, orang Yahudi datang kepada Yesus yang adalah guru. Dia belajar, dia mau tahu. Ada yang beda. Silakan boleh saudara berguru kemana saja. Sampai kemana katanya bisa berguru? Ke negeri Cina. Oh silakan. Sampai cari profesor-profesor yang terhebat di dunia. Silakan boleh belajar. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita harus tahu bahwa dia guru kita. Mari kita belajar kepadanya. Mari kita berguru kepada sampai kapan? Sampai ke akhir. Apa yang paling susah dari pengajaran Yesus? Apa nombor? Kemarin ada diskusi nombor. Apa yang paling susah dari ajaran Yesus? Kita sebagai murid melupakan dan mengampuni. Jadi kita ini murid ya. Jangan pernah lupa bahwa kita harus belajar kepada guru agung kita. Tapi Yesus juga bilang bahwa dia Tuhan. Ini penting. Dia jawab kepada murid-murid itu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Yesus itu guru, dia mengajar kasih, dan dia mengajar kelemah lembutan dan kerendahan. Dia bilang, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati sebagai guru. Tapi dia balik. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Yesus itu Tuhan. Apa artinya Tuhan? Tuhan, penguasa, pemilik, yang punya otoritas. Tuhan atas segala Tuhan. Sedang berhadapan dengan para murid. Dia yang adalah Tuhan dan guru, dia membasuh. Saya nggak mau pegang ibu ya kaki karena nggak ada baskomnya. Kalau ada baskomnya kita bahas. Dia tunjukkan apa? Itu bukan basa-basi, tapi dia tunjukkan diri sebagai Tuhan dan guru dengan segala kerendahan hati. Apakah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan guru ketika dia membasuh kaki para murid menjadi apa? Menjadi tidak bernilai, tidak berharga ketika dia membasuh kaki para murid? Ya. Kemudian saya pikir-pikir, apa sih kira-kira hal yang
paling layak yang mungkin kita jadikan untuk menjadi sombong? Apa kira-kira yang paling terbaik dari hidup kita yang mungkin kita bisa jadikan sebagai alasan untuk sombong? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yesus adalah Tuhan dan Guru pun membasuh kaki para murid. Nggak jadi rendah dia. Nggak jadi hilang kuasanya. Nggak jadi hilang kemuliaannya. Nggak jadi hilang harga dirinya. Benar kan? Nggak. Nggak hilang harga dirinya. Maka pertanyaan, apa sih yang terbaik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai alat untuk kesombongan? Ada nggak? Oh, saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih gagah, saya lebih kuat. Nggak ada. Nggak ada. Karena itu mari kita belajar kepada Yesus. Dia bilang, aku adalah Tuhan dan Gurumu. Kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini perkataan Yesus. Saya percaya Tuhan mampukan kita. Sebagai bagian yang mungkin perlu kita mau coba minggu ini gak usah setiap hari. Cobalah ambil kata-kata Yesus, satu kata atau satu perkataan, dan praktekkan satu minggu ini. Gak usah tiap hari. Satu kata saja untuk satu minggu ini. Hidupi, mari kita hidupi. Karena perkataan Yesus berkuasa. Perkataan manusia berkuasa, tapi perkataan Yesus lebih berkuasa. Kalau perkataan manusia kita dengar, apalagi perkataan Tuhan Yesus, mau kita dengar, kita hidupi, kita jalani, kita imani, terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari, minggu ini saya rindu sekali kita masing-masing mengalami kuasa dari perkataan Yesus. Yang saya alami dalam hari-hari ini dari ayat, bukan, tolong kita baca ulang lagi bagi bagian yang menutup. Yohanes 14 ayat 1 itu. Satu, dua, tiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini konteksnya ketika murid-murid tadi itu di pasal 13 bincang-bincang dengan Yesus kasih tahu aku akan disalibkan, kamu akan tinggal di sini, dan aku akan semua terjadi ini dan semua dikasih tahu. Sedih hati mereka. Tapi Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Dalam konteks kita hari ini, apa hal-hal yang membuat saudara gelisah hari ini? Ada enggak? Sebagai manusia kita gelisah. Apa itu gelisah? Khawatir, cemas, takut, apa lagi? Was-was. Apa lagi hal yang membuat saudara khawatir, cemas, bimbang, ragu, was-was menghadapi hidup ini? Yesus sudah kasih tahu, janganlah gelisah hatimu. Paspor, visa, apa semua. Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu. Masih berlaku enggak kata-kata itu? Berlaku kan? Berlaku? Berlaku karena perkataan Yesus adalah kebenaran yang hidup, berkuasa. Maka itu hari ini, satu minggu ini cari satu kata saja, satu perkataan saja dari perkataan yang directly dari perkataan Yesus. Hafal, hidupi, dan bilang, Tuhan saya mau ini terjadi lagi. Karena kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan kita, Guru kita. Perkataannya ya dan amin. Bagi penutup, gambar saja. Gambar yang terakhir itu. Nggak kebaca ya. Baca, di sini. Kalau manusia katakan dan Tuhan katakan. Ini hubungannya dengan firman dan perkataan manusia.
I can figure it out. I will direct you steps. Kan perbandingannya. Yang pertama, saudara baca sama-sama. Tuhan bilang apa? Ayatnya ada. Yang kedua, I will fight. Tuhan bilang apa? I will give you rest. Ini saya temukan di mana? Di depan dapur masak saya. Istri yang buat ini dari Bogor dan Denok sekarang di Robert Park. Saya nggak tahu dibaca-baca nggak, tapi saya ketemukan. Ini mau mengingatkan ini. Yang ketiga, it's impossible. Itu kata manusia. Tapi kata Tuhan, all things are possible. Gak ada yang mustahil begitu. Terus ya? Orang bilang nobody loves me. Tapi Tuhan bilang, I love you. Manusia bilang, I can forgive myself. Tuhan bilang, I forgive you. Manusia bilang, it's not worth it. Manusia katakan, Tuhan katakan, it will be worth it. Manusia katakan, I'm not smart enough. Tapi Tuhan bilang, I will give you wisdom. Firman Tuhan katakan. Manusia katakan, I'm not able. Tapi Tuhan katakan, I'm able. Manusia katakan, I cannot go on. Tapi Tuhan katakan, my grace is sufficient. Manusia bilang, I cannot do it. Tapi Tuhan bilang, you can do all things. Manusia katakan, I can't manage. Tuhan bilang, I will supply all your needs. Manusia katakan, I'm afraid. Tapi Tuhan bilang, I have not given you fear. Dan yang terakhir, orang katakan, I feel all alone. Tapi Tuhan bilang, I'll never leave. Beda. Ini kata-kata negatif manusia. Ternyata manusia kata-katanya yang berkuasa juga, ini berkuasa negatif. Tapi kita lihat firman Tuhan. Nah hari ini saudara kasih, mari kita ingat bahwa Tuhan sudah berikan kita rohnya yang kudus, roh yang tak terbatas untuk memampukan kita, roh yang mengajar kita kebenaran firman yang hidup dan berkuasa, supaya perkataan itu adalah hidup kita dan mempermuliakan Yesus, memberkati dia, memberkati banyak orang. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih.